Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang aplikasi fungsi linear dalam ekonomi dan bisnis. Nah, oke, untuk pertama-tama kita akan membahas tentang fungsi kuantitas atau fungsi permintaan. Ya, di sini variabelnya, variabel y-nya itu merupakan kuantitas barang, ya. Variabel y-nya, ini variabel y-nya, sebagai y. Variabel ini variabel terikatnya, variabel bebasnya adalah harga. Biasa kita sebutkan dengan x. Oke. Ini perumpamaan ini diberikan sesuai dengan materi sebelumnya di bab 3. Ya, untuk mengingat saja, di materi sebelumnya kita mempelajari tentang persamaan linear yang berbentuk y sama dengan ax ditambah b. Artinya ini merupakan persamaan linear di mana y-nya merupakan variabel terikat, kemudian x-nya merupakan variabel bebas, a-nya disebut koefisien dari x, b-nya adalah konstanta. Oke, sekarang penerapannya dalam persamaan di matematika ekonomi dan bisnis, a-nya itu disebut sebagai slope. Sini ya. Jadi kalau kita analogikan bentuk ini, sini ini nanti jadinya QD ya. Apa itu QD? Ini sudah diberikan keterangan kuantitas barang jasa yang diminta. Kuantitas itu apa? Kuantitas itu sama dengan jumlah atau banyaknya barang. P merupakan harga per unit barang jasa. Nah, ini keterangannya A konstanta. Konstantanya apa? Bilangan yang menunjukkan jumlah barang. Kuantitas itu jumlah barang. Kemudian B-nya menunjukkan slope. Slope itu dalam matematika bisa kita sebutkan juga kalau dalam istilah ekonomi itu slope ya. Kalau istilah matematika disebut juga gradien. Atau mudahnya kemiringan. Kemiringan garisnya bagaimana? Oke, sudah dipahami dulu. Berarti di sini kita membaca ini adalah kuantitas barang sama dengan suatu kondisi barang A ya, jumlah barang A dikurangi dengan kemiringan dari permintaan dikali dengan harganya. Ya. Oke, kita lihat dulu ke grafik untuk memudahkan. Jadi ini secara umum fungsi permintaan. Ya, sini sekarang lihat ada 3 kurva dari fungsi permintaan. Di sini ada keterangan gambar A, grafik A ya, menandakan dia slope negatif. Di sini slope 0, di sini slope-nya tak berhingga. Nah, ini seperti yang kita bahas di bab 3. Kita perlu mengingat kenapa kok ini slope-nya negatif? Karena kemiringan garisnya ke arah kiri. Kalau dilihat dari segi grafiknya untuk memudahkan kita. Ya. Nah, sekarang cara membacanya bagaimana? Karena Q itu merupakan jumlah barang, ya, maka di sini semakin jumlah barang ya, banyaknya barang semakin besar, maka pasti biayanya kecil, ya. Semakin kecil biayanya, maka barangnya semakin banyak atau permintaannya banyak. Bisa dipahami? Ada barang yang sama dengan harga yang lebih murah, maka katakan toko A dan toko B, kita punya toko A, toko B, ya. Di sini menjual suatu barang, katakan X, dengan harga 200. Kemudian di sini ada barang X juga dijual dengan harga 500. Maka permintaan barang di toko A akan lebih banyak daripada di toko B. Ya, sama-sama barang,
Ya, barangnya X, barangnya sama, tapi di lain toko yang satunya harga per unitnya itu 200, harga per unitnya 500, maka permintaan di toko A lebih banyak. Nah, kita mengabaikan dari kualitas dulu. Kita hanya berbicara dengan harga sama jumlah barang yang diminta. Ya, bisa dipahami? Nah, slope-nya negatif. Kenapa kok slope-nya negatif? Karena semakin besar biayanya, otomatis permintaannya akan semakin kecil, atau permintaan pelanggan terhadap barang itu semakin kecil. Nah, makanya dalam teorinya harga yang murah pasti banyak yang beli. Nah, oke, kemudian untuk slope 0. Slope 0 ya, ini yang lumrah terjadi di sekitar kita dalam kasus ekonomi ini yang sering kali muncul, grafik ini sering muncul. Artinya slope negatif yang sering muncul. Namun ada juga untuk kondisi barang yang slope-nya 0. Apa nih maksudnya? Berapapun harganya, permintaannya akan tetap. Ya, berapapun harganya, harga 0, misalkan dia cuma minta 10, harganya 100 pun mintanya 10. Ya, permintaannya tuh tetap, permintaan dari pelanggannya tetap. Maksudnya grafik B itu seperti itu. Berapapun harga yang ada, permintaan di toko tersebut itu tetap. Nah, kalau yang seperti ini biasanya contoh kejadiannya adalah toko mendapatkan jatah. Jadi berapapun harganya ya, jadi stok yang mereka dapatkan dari toko itu dia tetap diberi 100, misalnya jatahnya 100, ditaruh harga berapapun tetap dari pabrik nyetornya 100. Ya, jadi untuk contohnya ini kita punya, katakan ini adalah pabriknya, di sini adalah tokonya, di sini adalah pembeli. Nah, jadi penyetokan barang ke sini itu selalu konstan atau tetap. Ya, sedangkan toko bermain harga di sini. Nah, saya ambil contoh. Barangnya selalu dikirim tetap oleh suatu pabrik, toko memainkan harga, ya, sehingga permintaannya terjadi ya tetap, atau stok barang yang ada di toko tetap. Ya. Untuk yang ketiga, slope tak berhingga. Slope tak berhingga, ini harga tetap, permintaan berubah. Ya, harganya tetap, permintaannya berubah-ubah, tidak selalu tetap. Ya, kadang kecil, kadang besar gitu ya. Ini artinya dari gambar yang C seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Jadi untuk kurva permintaan itu dibagi menjadi 3. Ada yang slope negatif, slope 0, slope tak berhingga. Kenapa slope positif nggak jarang ya, jarang atau mustahil ya terjadi. Sekarang kalau harga meningkat, jumlahnya permintaan semakin meningkat. Wah, ini nggak ada dalam sekitar kita, tidak ada. Semakin mahal harga, semakin banyak yang minta. Wah, nggak ada ini ya, nggak ada, kecil. Ya, jadi ada 3 kasus seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ini tadi saya ulang, QD itu merupakan variabel terikat ya, yang menyatakan suatu kuantitas, P-nya merupakan harga barang. Jadi dalam fungsi permintaan dia menitik beratkan variabel bebasnya di biaya. Oke, selanjutnya kita lihat contohnya. Ya. Oke, kita lihat contohnya.
Ada contoh 4.1 itu fungsi permintaannya sudah diberikan. Nah, dia berbentuk key D. Nah, key itu sebenarnya quantity, D-nya tuh delivery atau permintaan. Ya, permintaan ya. Sama dengan 10 dikurangi P per 5. Oke, dengan P-nya adalah harga per unit barang, Q-nya adalah kuantitas barang yang diminta. Pertanyaannya, tentukan batas-batas nilai QD dan P yang memenuhi fungsi permintaan tersebut. Berapakah kuantitas yang diminta bila harga per unit barang tersebut 15 banding 10, 15 dan 10. C. Berapakah harga tertinggi yang masih mau dibayar oleh pembeli konsumen untuk barang tersebut? Bila barang tersebut merupakan barang-barang bebas, berapakah unit barang maksimal yang diminta oleh pembeli? Buatlah grafiknya. Oke. Jadi, nah, udah kondisi seperti ini kalau kita lihat, maka di sini pasti jelas slope negatif. Nah, kita langsung prediksi dulu dari soal ini. Ini jelas slope negatif. Kenapa? Karena di sini nilai parameternya itu negatif. Nah, ini kalau kita analogikan dulu, berarti kan Y sama dengan A dikurangi B X. Nah, gitu ya. Sudah? Nah, karena ini slope negatif, pasti langsung kita ranakan saja langsung ke buat grafiknya untuk memudahkan. Kita miringnya. Oke. Gitu. Di sini berarti harga, di sini berarti jumlah barang. Oke. Batas-batas nilai QD dan yang memenuhi fungsi permintaan tersebut adalah, jadi kalau ini ya, kalau batas-batas berarti batas maksimum permintaannya berapa, batas minimumnya pasti 0. Maka di sini jelas kita buat 0 kurang dari QD kurang dari, nah ini yang perlu kita cari ya. Untuk P juga sama, harga nggak mau negatif ya, maka 0 kurang dari P kurang dari titik-titik sama dengan itu ya. Nah, sekarang yang perlu dicari adalah nilai QD, jumlah maksimum barangnya sama jumlah maksimum biaya. Bagaimana cara mencarinya? Berarti tinggal kita mengenolkan salah satu nilai. Untuk mencari nilai maksimum Q-nya, berarti kan P-nya harus 0 ya. Nah, Q-nya akan maksimum jika ya P-nya 0. Ya, pasangannya sih P-nya 0, maka kita akan mendapatkan Q-nya di sini. Nah, berarti kita ganti di sini P-nya dengan angka 0. Kalau P-nya 0, berarti biasanya kan di situ bisa kita tuliskan dengan FP gitu ya. Dimana FP-nya itu sama dengan Q D ya. Jadi ini artinya fungsi P nya diganti 0, maka 10 dikurangi 0 per 5. 0 per 5 adalah 0, maka 10. Nah, jumlah maksimumnya berarti 10. Selanjutnya, untuk mencari biaya ya, batas maksimum, batas minimum sudah ada. Batas maksimum biaya berarti nilai Q-nya harus 0, permintaannya 0. Kalau permintaannya 0, berarti Q-nya kita nolkan. Berarti 0 sama dengan gitu ya, 10 kurangi P per 5. Oke, kita dapatkan ini kan, berarti kita cukup tulis min P per 5 pindah ke sana, berarti P per 5 bernilai 10. Ini kali silang, maka P-nya bernilai 50. Nah, P-nya bernilai 50. Katakan di sini
Nah, sudah. Berarti di sini kita isi berapa? Kita isi 10. Di sini kita isi 50. Nah, ini untuk jawaban yang A. Tentukan batas-batas nilai Q dan P. Berapakah kuantitas barang yang diminta bila harga per unit barang tersebut 15 dan 10? Ya, harganya 15 sama 10, berarti P-nya kita ganti 15 sama 10. Nah, kita langsung substitusikan saja. Nah, ini kalau kita oke ya, ini dulu ya. Berarti kita cari F 15. Terus di sini F 15. F15 itu sama dengan ya 10 dikurangi 15 per 5. 15 per 5 berapa? 3. Berarti 10 dikurangi 3 bernilai 7. Nah, sekarang waktu harga satuannya 10, maka F10 sama dengan 10 dikurangi 10 per 5, maka kita dapat 10 dikurangi 2 sama dengan 2. Itu ya. Oke, selesai untuk yang B. Berarti kita dapatkan jawabannya 7 dan 8. Nah, yang C, berapakah harga tertinggi yang masih mau dibayar oleh pembeli? Konsumen. Nah, sudah ada, tinggal ambil yang ini. Nilai tertingginya berarti 50. Batas maksimumnya 50. Nah, bila barang tersebut merupakan barang bebas, berapakah unit maksimal yang diminta pembeli atau konsumen? Ya, 10. Bebas itu artinya nggak usah bayar. Sekarang buatlah grafiknya. Nah, dari sini tinggal kita tarik ya. Tinggal kita tarik aja nih grafiknya. Ini kan sudah. Nah, cara membuat garis untuk membuat grafik itu apa? Kita mencari titik potong terhadap sumbu X sama sumbu Y. Ini sudah kita dapat titik potongnya, tinggal kita tarik saja. Nah, ingat tipot itu titik potong itu kalau kita mau nyari Y nya, kalau kita mencari Y, maka X nya harus 0. Dan jika X nya dicari, maka Y nya sama dengan 0. Oke, dapat dipahami? Ya, kita lanjutkan untuk contoh yang kedua, contoh 4.2. Nah, sekarang hanya diberikan suatu data, ya, suatu data harga per unit dan kuantitas barang yang diminta. Dan di sini jika harganya 3, maka jumlahnya 55. Harganya 5, barangnya 45. Jika barangnya harganya 9, barangnya menurun. Oke, kalau kita lihat ini jelas slope-nya pasti negatif, ya. Ini kecil, ini besar, ini naik, ini turun, ini semakin naik, ya semakin turun. Nah, sekarang perlu kita cari dulu slope-nya berapa. Nah, di sini kan jelas nanti harga terendahnya berapa sih? Kan gitu yang jadi pertanyaan. Harga 0 di sini, ya. Maka di sini kuantitasnya berapa sih? Kan muncul tandanya seperti itu ya, data ini. Kemudian ke maksimumnya di sini harga maksnya berapa sehingga mengakibatkan kuantitasnya menjadi, nah ini jelas kalau kuantitasnya berarti 0 gitu. Ya. Nah, dari sini kita dapatkan, maka kita perlu cari dulu persamaannya. Persamaan dari mana tadi? QD sama dengan A min B. P. Ya, hasilnya P. Ya. Nah, harganya sudah ada, Q-nya sudah ada. Nah, kita akan mencari A sama B-nya. Dari data ini yang bisa kita dapat dulu adalah B-nya. B-nya menggunakan mencari gradien dengan menggunakan 2 titik.
ingat M itu sama dengan Y2 kali Y1 ya, X2 X1 untuk mendapatkan gradiennya. Kalau untuk mendapatkan persamaannya juga ada, yaitu kalau ini tanya slope-nya cukup kita menggunakan ini kalau tanya slope-nya. Kalau ditanya fungsinya atau persamaannya, maka kita menggunakan Y2 per Y1. Ingat bentuk ini di bab sebelumnya ya, sama dengan X2 kurangi X1 per X2 kurangi X1. Oke, misalkan kita ambil yang supaya tidak terlalu besar, kita ambil ini, pilih, boleh kita pilih ini, katakan misalkan titik 1 ya, saya sebutkan kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3. Nah ini tinggal kita pilih 1, 3 boleh, 1, 2 boleh, 2, 3 boleh. Saya mengambil 1 sama 2 karena angkanya kecil. Nah supaya ini kecil ya, kita anggap ini adalah 2, ini 1, berarti tinggal kita masukkan saja Y nya tadi variabel terikat, berarti kita ambil yang ini, maka kita dapatkan apa itu? Kita dapatkan sini 45 dikurang 55 ya, per Y1 nya 55 itu sama dengan X2 X1 berarti 5 dikurangi 3 per ya X dikurangi 3. Oke, di sini kita dapatkan hasilnya adalah negatif 10. Ini negatif 2, maka bisa kita silangkan. Ini negatif 2 saya taruh di bawah ya, sama dengan Y 5 kurangi 3 kok negatif, positif ya. Nah Y 55 X nya saya kali ke sana, X dikurangi 3 kali. Nah negatif 10 dibagi 2 adalah 5, berarti tinggal kita negatif 5 kita kalikan di sini, maka kita dapat negatif 5x. Kelanjutannya ya, di sini kita dapat negatif 5x, negatif kali negatif berarti positif 15 gitu, sama dengan Y negatif 55. Negatif 55 pindah ke kiri, kita kumpulkan nanti kan ini jadi Y sama dengan 55 jadi positif, berarti 55 tambah 15. 55 ditambah 15 adalah 70 dikurangi 5x. Oke, selesai. Untuk pertanyaan A, tentukan fungsi perimeter adalah ini, Y sama dengan 70. Jadi rumus yang kita gunakan ya, kita gunakan adalah ini di materi bab 3. Ya. Oke, untuk yang B, berapakah kuantitas barang yang diminta bila harga per unit tersebut adalah 6? Ini yang diketahui harga per unit adalah 6. Berarti kan tinggal kita masukkan ke sini. X-nya bernilai 6. Ini kalau kita rubah dalam bentuk ini ya. Berarti kan ID sama dengan 70 dikurangi 5P. Ya. Berarti ID-nya adalah yang untuk yang P ya, ini ID-nya dengan P-nya ini sama dengan fungsi P. Fungsinya P-nya yang diminta adalah harganya 6. Kan sama dengan 70 dikurangi 5 dikali 6. Di sini 30. Jadi didapat 40.
Sekarang ditanya, buatlah grafiknya dengan langkah yang sama di poin 4.1, maka harus dibuat dulu ya diagram kartesiusnya. Ini yang saya buat kecil karena nggak ada ruang lagi. Nah, waktu P-nya 0, maka bisa saya gini. Kalau saya menyebutkan, ini saya hapus. Nah, saya tutup 5P 0, maka yang terlihat 70. Berarti nilai maksimum Q-nya adalah nanti ya waktu kondisi bebasnya di sini 70. Kemudian nah, waktu harganya maksimum, maka permintaannya kan 0. Ya. Berarti sini 0. 0 sama dengan 70 dikurangi 5P. Berarti 5 kali berapa yang mengakibatkan ini 0? 5 kali 14. Oke. Berarti di sini 14. Oke, tinggal kita tarik garis. Nah, di sini adalah P, di sini adalah QD. Oke. Cukup jelas ya? Untuk contoh 2. Jika ada yang dibingungkan, boleh ditulis di komen. Oke, sekarang untuk contoh 4.3. Untuk kelangsungan suatu proyek, sebuah developer setiap bulan memerlukan 100 galon premium tanpa memandang beberapa rupiah pun harganya. Tentukan fungsi permintaannya. Nah, di sini jelas ya, ini sudah penjelasannya, bisa beri tambahan penjelasan. Setiap bulan memerlukan 100, kebutuhannya 100 galon. Pabrik ya, kata suatu pabrik itu harus menyediakan 100 galon dalam sebulan. Jadi karena dia harus menyediakan galon 100, maka dia tidak memperhatikan biayanya karena ini harus terpenuhi, status ini harus terpenuhi dalam pembuatan proyek. Ya. Karena ini harus terpenuhi, maka QD-nya sama dengan Q1 awal. Berapapun biaya ya dia harus membeli. Ya. Itu ya. Maka persamaannya, karena kalau kita lihat di awal, persamaannya harusnya berbentuk QD sama dengan A dikurangi BP. Ya. Oke, gitu ya. Nah, karena di sini harus penekanannya adalah harus 100. Maka ini adalah 100. Dia tidak memperhatikan biaya, artinya P-nya ini diabaikan. Karena P-nya diabaikan, maka QD-nya 100. Oke. Itu untuk materi kita terkait aplikasi ya, persamaan atau fungsi linear dalam matematika, ekonomi dan bisnis atau dalam ekonomi dan bisnis. Sub tema atau sub babnya kita membahas tentang fungsi permintaan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.